Tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu, korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma pahala politik. Nah, tentu saja hal ini menarik, apalagi hubungan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi belakangan ini naik turun, panas dingin. Ada kalanya berseteru, tetapi ada kalanya juga tampak rukun dan guyup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dengan orasi politiknya yang luar biasa, lantang, tegas, yang mencerminkan performa dirinya sebagai seorang politisi senior, memang tidak bisa kita pungkiri. Namun belakangan ini tampaknya ada yang menyebut bahwa Surya Paloh saat ini sedang menuai karma politik akibat doanya yang sangat viral meminta kutukan pada Tuhan apabila ia dan Partai Nasdem melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan melakukan tindakan kebohongan atau tidak jujur. Nah, salah satu diantaranya yang menarik tentu saja adalah pernyataan Surya Paloh yang ingin menjadi parpol yang berdiri di garda terdepan di dalam mencegah dan memberantas korupsi yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Namun faktanya ternyata tidak seperti apa yang ia sampaikan di dalam orasi dan narasi politiknya. Setelah kader terbaiknya Johnny G. Plate yang sekaligus juga menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika terseret di dalam dugaan kasus korupsi BTS 4G senilai 8 triliun lebih, kini ternyata giliran kader terbaiknya yang lain, Syahrul Yassin Limpo yang juga menjadi Menteri Pertanian, ternyata telah dilakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh petugas anti rasuah KPK. Dan temuannya ternyata luar biasa. Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan itu ternyata ditemukan uang puluhan miliar rupiah. Kemudian juga ada 12 senjata api atau senpi ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Surya Paloh sendiri tampaknya dari berbagai informasi yang mencuat di permukaan lebih memilih untuk bersikap diam dan tidak seperti biasanya yang selalu berbicara dengan lantang dan berbicara dengan narasi yang sangat keras. Untuk saat ini tampaknya belum ada pernyataan-pernyataan dari Surya Paloh yang bisa kita jadikan sebagai rujukan di dalam menilai sejauh mana komitmen Surya Paloh ini di dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sendiri menyatakan bahwa apabila memang benar apa yang disampaikan oleh KPK, sudah dilakukan penggeledahan, bahkan ditemukan uang puluhan miliar rupiah dan juga ada senpi, bahkan ada juga upaya yang disengaja untuk melakukan pemusnahan atau pembakaran dokumen yang terkait dengan kasus korupsi. Ini merupakan kasus hukum tersendiri yang harus ditindaklanjuti menurut Mahfud MD. Sementara itu Sekjen PDB Hasto Kristianto menyatakan bahwa setiap uang rakyat yang disalahgunakan entah untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, mereka tentu akan menuai karma politik. Wow. Baik, selamat petang Alfa Tauhid dan juga Agita Mahlika serta pemirsa TV One. Betul sekali, usai 20 jam penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana tadi dari pihak lembaga anti rasuah telah melakukan konferensi pers atau keterangan pers ke sekitar pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Adapun temuan-temuan yang dilakukan atau diamankan oleh pihak penyidik KPK, yakni diantaranya uang puluhan miliar
yang berupa mata uang rupiah dan juga mata uang asing, dan juga pihak dari penyidik KPK ini telah menemukan 12 senpi, di mana 12 senpi ini nantinya akan berkoordinasi atau dilakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk didalami sebetulnya jenis apa dari 12 senpi tersebut dan tentang kepemilikan dari senpi tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan atau mengamankan barang bukti lain berupa dokumen-dokumen serta nota-nota yang bernilai fantastis. Dari pihak KPK, usai melakukan penggeledahan juga saat melakukan penggeledahan ini membawa alat atau mesin hitung untuk menghitung sejumlah uang yang ditemukan di rumah Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Adapun penggeledahan di rumah dinas di Widya Chandra 5 ini telah berlangsung sekitar 20 jam dari kemarin sekitar pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dan baru selesai sekitar pada pukul 1 siang tadi. Setelah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Republik Indonesia, penyidik KPK ini akan melakukan penggeledahan di Gedung A, Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Alfat dan juga pemirsa TV One, memang sebelumnya Menteri Pertanian Republik Indonesia ini telah hadir dalam pemanggilan KPK pada 19 Juni 2023 silam. Dan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini mengatakan akan berlaku kooperatif dalam penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat kami informasikan pula dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, tadi menurut keterangan pers dari Kepala Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih belum diumumkan siapa tersangka-tersangka yang nantinya akan dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana korupsi, karena memang proses pendalaman oleh pihak penyidik ini masih dilakukan. Dan memang tadi sudah dinyatakan bahwasannya sudah ada penaikan dari penyidikan ke penyelidikan. Dan artinya pemirsa, dalam kasus ini sudah ada tersangka namun belum diumumkan kepada publik. Dan untuk tadi kami juga sempat berusaha menghubungi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tentang terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tepatnya di Gedung A ini. Namun kami masih belum mendapat konfirmasi sebetulnya apa temuan yang dilakukan oleh pihak penyidik. KPK telah menggeledah kantor Kementerian Pertanian terkait dugaan korupsi pada Jumat 29 September. Dari penggeledahan itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga akan dimusnahkan. KPK menduga dokumen itu adalah bukti aliran dana yang diterima para tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan agar pihak-pihak yang ada di internal Kementan maupun pihak terkait lainnya untuk tidak menghalangi penyidikan. Sebab KPK bisa mengenakan pidana bagi orang-orang yang menghalangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. KPK menggeledah kantor Kementan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat kemarin, setelah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta sehari sebelumnya. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. KPK mengaku telah menetapkan sejumlah tersangka, namun belum mau mengungkap identitasnya. Ali menyatakan identitas tersangka baru akan diungkap jika penyidikan dinilai cukup. Sempat beredar kabar bahwa mentan Syahrul dan 2 pejabat lainnya telah menjadi tersangka. Namun Ali masih bungkam dan meminta publik untuk menunggu pernyataan resmi dari KPK. Mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, dimusnahkan. Harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada, harus diusut. Satu, korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Prof, ditemukan 12 pucuk senjata api di rumah Menteri Pertanian, rumah dinas, Prof. Tanggapannya bagaimana, Prof? Ya harus diselidiki. Kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah. Kalau negara ini mau baik, ke atas hukum harus memberi kepastian, ke bawah harus memberi perlindungan. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau memang biasa ya, Prof, di rumah dinas kayak gitu ada senjata-senjata api kayak gitu? Di rumah saya enggak ada. Rumah saya juga rumah dinas. Saya udah 5 kali rumah dinas, enggak ada senjata-senjata.
lain Mentan malah justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bagaimana tanggapan? Yang nggak ada kaitannya. Pangan ini kaitannya dengan pupuk, dengan infrastruktur. Tetapi prinsipnya di dalam keyakinan politik PD Perjuangan, siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma pahala politik. Sahabat-sahabat Tristar Bangsa dan Setanah Air yang sangat saya hormati, saya sendiri dari sisi logika, dari sisi akal sehat saya ini juga bertanya-tanya. Orang sudah diangkat menjadi seorang menteri, menerima gaji dari uang pajak rakyat. Sebenarnya kalau dari sisi common sense publik itu kurangnya apa? Tetapi ambisi dan sikap serakah tampaknya sudah menghilangkan akal sehatnya, sehingga orang yang sudah hidup berkecukupan ternyata masih belum merasa puas, masih kemarau, ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya lagi, sehingga justru berakibat seperti ini. Setebal-tebalnya kita membungkus bangkai, toh akhirnya akan tercium juga bau busuknya. Penciuman KPK tampaknya sudah sangat tajam, dan meskipun belum ada pernyataan resmi bahwa Syahrul Yassin Limpo ini akan ditersangkakan, tetapi kalau berdasarkan pernyataan-pernyataan yang selama ini ramai diperbincangkan publik bahwa tidak lama lagi Menteri Pertanian ini, Syahrul Yassin Limpo, pasti akan menjadi salah satu pesakitan yang akan mendekam di tahanan KPK. Tentu saja kita sangat berharap bahwa siapapun mereka, dari latar belakang manapun partai politiknya, tentu saja apabila dugaan korupsi itu memang benar-benar ada dan sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk menyeret ke pengadilan, tentu saja kita selalu mendorong kepada KPK untuk bertindak secara tegas, dan pelaku korupsi yang benar-benar tega memakan duit rakyat harus benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Korupsi di negeri ini memang ada yang menyebut memang sudah menggurita di berbagai lini dan lapis masyarakat akibat sikap hedonistik, kemudian juga sikap konsumtif dan sikap materialistik yang begitu kuat, sehingga akhirnya merobohkan iman yang ada di dalam diri setiap orang. Bahkan ada yang menyebut bahwa naluri untuk korupsi itu sebenarnya ada di dalam hati kecil setiap orang, hanya punya kesempatan dan peluang atau tidak itu persoalannya. Nah, tentu saja hal ini menarik, apalagi hubungan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi belakangan ini naik turun, panas dingin. Ada kalanya berseteru, tetapi ada kalanya juga tampak rukun dan guyup. Namun hal ini juga berkaitan dengan siapa yang diusung oleh Partai Nasdem. Dampaknya tentu saja ke Anies dan Caimin yang saat ini sedang menjadi pasangan yang cukup menarik perhatian publik, karena ada yang menduga bahwa bergabungnya Caimin ke Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem ini konon kabarnya juga merupakan cawe-cawe politik dari Presiden Jokowi. Entah spekulasi itu benar atau tidak, kita hanya akan tinggal melihat atau tinggal wait and see, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kalau kita lihat memang desas-desus selama ini yang sempat mencuat ke permukaan, bisa jadi memang pada Pilpres 2024 nanti mungkin saja hanya ada dua paslon yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Apalagi dari sisi elektoral politik, sebenarnya Partai Nasdem ini sudah memberikan luka yang begitu luar biasa kepada kader-kadernya. Ini akibat Surya Paloh sendiri yang tidak berhati-hati di dalam melakukan manuver politik. Kesalahan besar dan kesalahan utama seorang Surya Paloh adalah dengan keberanian dan nyalinya mendeklarasikan seorang Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Inilah yang membuat kader-kader Partai Nasdem yang terbaik banyak yang mundur karena tidak sepakat dengan pilihan bakal calon presiden yang dipilih oleh Surya Paloh. Dan apabila kasus yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini nanti berimbas kepada minimnya dukungan dari rakyat kepada Partai Nasdem dan juga kepada koalisi antara Partai Nasdem dan PKB serta PKS, tentu saja ini nanti imbas politiknya luar biasa dahsyatnya. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian disadari atau tidak, meskipun tidak ada hubungannya secara langsung
dengan masalah koalisi, tetapi dari sisi moralitas kita, apabila ada kader sebuah parpol yang melakukan tindak korupsi yang merupakan sebuah kejahatan luar biasa, tentu saja ini telah merontokkan semua trust dan kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang bersangkutan. Apakah terseretnya Syahrul Yassin Limpo ke dalam lembaga anti rasuah dalam kasus dugaan korupsi itu nanti akan berimbas pada pencalonan Anies Baswedan dan Caimin atau tidak, tentu saja layak untuk kita tunggu episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.